Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sepertinya mukanya sangat terlihat lesu ya karena sudah menjelang siang hari. Oke, iya. Bagaimana dengan agar memperbaiki mood kita? Bagaimana dengan kita untuk mengingat-ingat sekiranya apa sih tadi pagi yang membuat kita itu sangat bahagia gitu? Apa yang membuat kita bersyukur sehingga dapat menjalani hari ini sejauh ini dengan baik gitu. Bisa dimulai dengan Mbak Individu? Saya dicetak mata saya. Oleh pacar ya? Emang dapat Bucin-bucinnya. mendapat sapaan dari orang yang positif itu sangat bikin kita sangat Efeknya selalu berasa. baik. Kalau saya nggak pernah diucapin aku, tapi saya nggak diputusin aja syukur. Oh gitu ya. Semoga hubungannya selalu langgeng gitu ya. Saya, alhamdulillah saya masih punya uang untuk makan, punya uang untuk ngopi dan lain sebagainya. Uang itu menjadi salah satu faktor yang sangat membahagiakan. Betul. Stres dikit obatnya bukan panas, tapi uang ya. Betul. Oke, Mbak, selanjutnya. Saya bersyukur karena tadi pagi saya bangun dengan perasaan yang bahagia. Apa yang bikin bahagia, Mbak? Karena saya tak begadang. Oh, gitu. Selanjutnya, Saya bersyukur karena hari ini saya bisa bangun pagi. biasanya siang kan? Biasanya kalau saya berhalangan ini saya pengen bangun siang. Kalau tadi bangun pagi, nggak apa-apa, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah saya sejauh ini saya tangkap bahwa semuanya lumayan mendapatkan berita atas hal-hal yang bikin mood baik gitu ya. Oke, di sini semuanya sudah saling mengenal. Sudah. Satu kelas ya. Ya, nah. Oke, meskipun sudah saling mengenal, saya minta untuk selama sesi konseling ini kalian menyebutkan nama kalian yang ingin dipanggil seperti apa gitu. Waduh, Barangkali ingin dipanggil dengan nama yang lain. Oh, saya mohon maaf. Saya orang ini sama nama saya Zulfa, saya mau dipanggil Zulfa aja. Saya Julia, saya mau dipanggil Princess. Kalau keberatan gimana, Bu? Oh, kita ikut voting terbesar ya, gimana? Kayaknya keberatan semua berarti. Oh, berarti fix panggil Julia saja ya. Ya. Mbaknya? Kalau nama saya Angel. Widih. Saya pengen dipanggil Kanjeng. Bukan keberatan sumpah. Kalau nama aslinya ada apa? Angel. Iya kah? Benar kah? Ya, Iya. Kita nggak ikut voting aja nih. Saya keberatan. Banyak baju Pak. yang awal itu. Iya Bu. Keberatan. Oke, Mbaknya selanjutnya. Nama saya Hari. Ani banyak. Saya Novi. Kalau dia mau dipanggil Kanjeng, saya mau dipanggil Doro. Oke, agar untuk memperlancar konseling kedepannya, alangkah baiknya kita pakai nama asli aja ya. Oke. Angel ya. Apa bu? Kalau nggak dipakai sih. Ya cuma lebih akrab gitu loh Doro. Mungkin kalian aja berdua ya panggil. Oke, selanjutnya sebenarnya kalian pernah ikut konseling? Pernah. Oke, bagus. Kalau gitu untuk masukkan waktu karena sudah paham apa itu konseling dan saat ini kita sedang melakukan konseling kelompok gitu ya. Saya harap untuk kedepannya ketika ada yang menyampaikan atau menceritakan permasalahannya kalian bisa saling menanggapi begitu ya. Dan saya ingin membuat aturan bahwa kedepannya tolong untuk mempraktikkan secara serius. Ketika ingin menyampaikan atau memberikan pendapat, kalian mengajukan diri terlebih dahulu. Lalu saya harap kalian bisa mengurangi penggunaan gadget agar kita saling bisa menghargai gitu ya. Apakah di sini sudah jelas? Jelas. Oke, kalau begitu saya mulai dengan masing-masing dari kalian untuk menceritakan permasalahan yang sekiranya ingin diselesaikan pada sesi konseling saya. Bisa dimulai dari Julia. Saya bilang motivasi hidup, Bu. Benar.
bisa berantakan. Dari ekspresinya sangat menjelaskan sekali gitu. Oke, ada lagi? Ya intinya itu. Oke, lanjut dengan Mbak Diva. Proses terus dengan apa itu overthinking bu. Ini sangat terlihat dari sekali non-verbalnya ya. Ya overthinking karena Sangat overthinking. Saking mengganggunya saya lupa apa yang karena cowok saya minta kepastian bu. Nikah apa nih nikah? Pastian apa ini nikah? Kalian pernah ikut konseling? Pernah banget bu? Enggak. Enggak biar. Oh, ya. Enggak kalau gitu nanti masalahnya jauh ya. Ya. Oke. Oke, lanjut dengan Mbak. setuju Mbak. Udah pernah kan? Lu Oke, Mbak Doro. Dora ini dan ini bu bingung bu soalnya saya tuh sekarang kan gila ya Mananya tolong. saya semester 7 ini mainnya itu kan itu ya bukan skripsi tapi ternyata nggak bisa saatnya lanjut ke semester 8. Nah saya tuh pikirnya kalau udah semester 8 nanti lulus terus nggak ngapa-ngapain mau ngapain maksudnya itu mau daftar PPG atau mau lanjut S2 atau membuka usaha aja itu sekarang yang bikin saya bingung Berarti Mbak tentang karir kedepannya itu cuma apa nikah aja. dapat dipahami selanjutnya Mbak Mi. Kalau saya kami itu bingung bagi waktu antara kuliah, bekerja dan bermain dan pulang ke rumah. Itu saya pusing gitu. Saya pengen pulang tapi nggak tahu kapan. Begitu, oke. Mengalami kebingungan dalam membuat keputusan begitu. Ya. Terakhir Mbak. kalau saya sebenarnya mirip-mirip sama Mbak Julia ya. Saya tuh kayak kehilangan motivasi tapi atas segala hal. Jadi saya tuh ngerasa kayak hidup saya tuh flat aja, gitu-gitu aja. Skripsi ya gini-gini aja, kuliah ya gini-gini aja. Mau kerja itu kok nggak boleh, terus keuangan juga gini-gini aja. Saya tuh kayak pengen punya hal baru. Saya tuh pengen bercinta. Maksudnya adalah saya tuh pengen naksir orang biar hidup saya tuh ada tantangannya gitu loh bu, karena saya selama ini kayak ya udah gini aja. Saya tuh pengen kayak ada kayak merasakan kasmaran gitu bu, tapi saya tuh nggak bisa. Saya tuh lagi mencari soalnya mungkin itu penyakit yang beda kamu. Buktinya masalahnya Mbak Naya ini kan kayak gairah hidup kan. Iya, gairah love ya. Oke, dari sini sekiranya menurut kalian masalahnya itu urgensi dan perlu diselesaikan atau dibahas secepatnya, kira-kira siapa? Mbak Zulfa. Iya, karena dia pacarnya udah lama. Oke, Mbak Hani bagaimana? Iya bu, saya setuju. Soalnya susah ini ambil keputusan ini mau nikah. Iya, karena kan pacar nikah. karena kan pacarnya udah lama 8 tahun jadi ya. 8 tahun. Iya, udah 8 tahun. Berarti dari SMP. Iya bu, sekaligus kan dia kan pada 8 tahun sekaligus kok tipsnya nggak coba-coba gitu. kok kamu ya yang bisa tahu Oke, meskipun mayoritas sudah kita ketahui mengarah untuk membahas masalahnya Mbak Zulfa, kita balikan dulu ke Mbak Zulfa apakah bersedia untuk dibahas masalahnya. Mbak Zulfa sendiri sudah mengkonfirmasi kalau dia bersedia untuk dibahas masalahnya. Oke, Mbak Zulfa, sebelum kita memulai, saya harap kalian bisa memperhatikan bahwa apa saja yang kita ceritakan atau kita sampaikan di forum ini untuk berkomitmen untuk menjaga kerahasiaannya begitu ya. Oke. Oke, kita balik ke Mbak Zulfa, silakan ceritakan masalahnya lebih lanjut. sebenarnya ini dulu kita pernah saya juga pernah konseling kelompok masalah ini ya tapi ini masalahnya belum selesai gitu loh karena menurut saya ini benar-benar menyangkut ranah eksternal kayak masalah saya yang sebelumnya juga menyangkut eksternal kayak saya masa nggak bisa apa-apa jadi ceritanya
cowok saya itu semua keluarganya udah minta kepastian. Ini kakak. Bukan kepastian dari keluarga aku, kan keluarga aku kayak bener-bener enggak banget. Oh, iya. Kalau kayak belum ada tanda-tanda sama sekali kayak menyetujui. Betul. Berarti 8 tahun lagi disetujui. Iya, aku backstreet 8 tahun. Wow, anjay kok bisa. Sebenarnya dulu SMP pernah ketahuan kan. SMP itu awal-awal banget pernah ketahuan. Terus habis itu ya udah kita malah jadi mainnya semakin rapi gitu loh. Gak ketahuan terus sampai sekarang kan saya itu dikenalin ya sama keluarga cowoknya, dan keluarga cowoknya itu juga tahu kalau keluargaku itu masih belum kasih lampu hijau. Nah sekarang itu masalahnya, kalau yang konseling kemarin itu kan baru cowokku kan yang minta. Nah sekarang udah sama keluarganya itu minta, kok ini kok belum boleh-boleh, ini tulisannya gimana gitu. Terus saya itu bingung, ya jadi beban pikiran saya gitu, karena kan ini tuh yang nggak boleh itu ibu saya, tapi ibu saya itu belum kasih kejelasan yang pasti gitu. Nggak ada alasannya. Iya, yang dari konseling kemarin kan saya udah coba ngomong lagi, sekarang alasannya nambah karena tetanggaan. Udah gitu aja, terus saya tanya lagi, emang kenapa tetanggaannya gitu kan. Tetanggaan kan nggak masalah gitu, gak ada tetanggaan ya tetanggaan, kalau dibilang bete ya bete gitu. Tapi saya tuh belum yang ngomongnya tuh secara intens terus-terusan gitu loh. Kayak saya udah nggak boleh ya udah nanti coba lagi. Dan itu udah mau setahun ya, saya belum coba lagi ngomong gitu. Tapi alasannya nggak jelas ya, kenapa nggak disetujui? Bertanya. Aku dulu. Saya dulu. Saya dulu. Kita simpulkan dulu sebentar. Iya. Masalahnya Mbak Zulfa ini terkait restu orang tua begitu ya. Iya. Dan hal ini pernah dibahas pada konseling sebelumnya, bahwa kalau sebelumnya baru pihak laki-laki Mbak Zulfa yang baru menuntut, tapi sekarang kelanjutannya adalah udah mulai ke pihak keluarganya gitu. Oke, dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Oke, Mbak Julia. Kan kata ibu Mbak Zulfa kan kayak tetanggaan gitu kan, itu apa misalkan ada kayak budaya yang gak boleh nikah antar tetangga atau gimana? Nggak ada. Ada, tapi secara tetanggaan itu emang dekat atau nggak saling sapa? Deket atau nggak saling sama ibunya? Enggak, kamu sama kakaknya. Kayaknya sejak ya tetap sapaan sih biasa, nggak gimana tetap biasa aja. Tapi nggak yang rukun banget kayak mertua sama mertua gitu loh. Itu Mbak Julia pasti ya di desa ya. Kok ini? Soalnya gini, kalau di desa itu biasanya tuh dilihat dari background masa lalu gitu loh. Jangan sampai aku besanan sama dia, soalnya dulu itu dia tuh orangnya gini itu loh. Mungkin bukan dari orang tuanya Mbak Zulfa sama orang tuanya pacarnya ya, tapi mungkin dari neneknya atau mbak buyutnya, dari yang dulu gitu loh. Kalau di desa tuh soalnya biasanya kayak gitu, ke belakangnya itu bener-bener, maksudnya urutan ke belakangnya itu loh, itu bener-bener dilihat dari mbah-mbahnya itu dilihat. Tapi kayak masa saya kurang besar untuk tahu hal itu gitu loh. Ini nggak jelas juga ya gimana ini. Kamu nggak jelas. Kita kan mendapat penolakan itu kan dari pihak ibu ya. Kalau dari pihak keluarga lain, apakah ayah, nenek, kakek, atau mas? Kan dari keluarga itu bapak ibu dulu ya. Kan biasanya kalau bapak itu nurut ibu saya, jadi saya coba ibu saya dulu. Nah ibu saya belum, jadi kayak saya mau nyoba ibu saya aja dulu. Nanti biasanya kalau ibu oke, bapak itu oke aja gitu. Terus saya juga sebenarnya backstreetnya itu benar-benar dari kedua orang tua aja. Saudara-saudara saya tuh tahu, saudara-saudara saya. Tapi saya juga bilang kayak jangan cepu gitu kan. Iya yang gak dicepu. Tapi kayak saudara tuh juga nanyain, gimana kok gak ada bilang-bilang ibu gitu loh. Jadi sebenarnya itu lama juga nggak sih? berarti kalau dari saudara-saudara sebenarnya ya setuju aja, cuma tinggal kedua orang tua itu tadi ya. Mungkin alasan nggak disetujui itu barangkali bisa ditanyakan ke saudara terdekat, misalnya mas, atau intinya yang keluarga inti gitu. Mas atau siapa. Mungkin ini kan tetanggaan. Karena
harusnya tanya saudara yang dekat rumah nggak sih? Kalau Iya, tanya saudara yang jauh Iya. juga nggak tahu yang deket aja soalnya kan ibu kok sih ibu gitu gitu aja nggak masalah belum pernah nyoba sih. Ya. Tapi Ya, silakan. Saya lebih tertarik ke kok bisa mbaknya backstreet selama 8 tahun. Itu gimana kalau mau main? Kalau sekarang kuliah nggak usah ditanya ya kan pastinya udah bebas. Ya kalau dulu memang sembunyi-sembunyi dan juga saya itu anaknya berani gitu loh, kayak nggak mungkin deh ketemu ini, pasti nggak pernah ketemu. Karena saya kayak kalau takut itu Pasti beneran ketemu. ketemu. Dulu waktu SMP saya ketahuan itu ya karena saya takut dan ternyata emang ketemu. Tapi setelah itu nggak takut. Terus kok bisa langgeng, kok cowoknya ini kan, kok cowoknya juga mau terus, karena hubungan kita itu benar-benar green flag kalau kataku. Healthy Enggak, iya nggak pernah yang marah-marah, bahkan bertengkar pun kayak bertengkar itu karena saya cari gara-gara, ngerti nggak? Iya. Kayak kangen gitu loh. Ya Iya. karena itu kan bertengkarnya nggak gimana-gimana, jadi kayak bertengkar pun pernah karena saya salah, itu dia itu penyelesaian masalahnya baik banget, benar-benar saya itu dituntun kayak cari jalan keluar, saya yang salah itu padahal saya cuma nangis itu padahal itu saya dituntun banget, kayak bener-bener ya ini udah ini orangnya gitu loh, makanya bisa sampai sekarang. alhamdulillah ya. Enggak kayak gitu. Aku tak tekun aja. Bercanda ya mbak. Santai. Menurutmu teman kamu sama keluarga dia tuh pernah gemes nggak? Saya pernah diceritain cowok saya kan, sebenarnya saya sama keluarga itu juga nggak terbuka itu, ngerti nggak teman-teman? Kayak nggak bisa terbuka banget. Bahkan saya sama cowok saya itu lebih terbuka sama cowok saya. Dan juga masalah keluarga cowok saya tuh saya lebih tahu gitu loh. Ada dulu ini cowok saya cerita, bapak cowok saya ini punya adik cewek. Nah dulu katanya itu bapak saya mau ngelamar adiknya ini, tapi adiknya itu kayaknya milih yang satunya. Itu kan posisi tetanggaan ya, bener-bener tetanggaan. Adik bule ya, kita bilang adik ya, bule ya, bulenya mas ini tuh ada 2 cowok yang datang, yang satu dari sini sama tetanggaan juga, yang satu bapakku. Tapi adanya mas ini, bule ini milih yang ini, bukan bapakku. Itu tuh Ya itu. tapi kan dia nggak kasih restu ibuku. misalnya ibumu sebel mungkin sama bapakmu lah kan lambet sak durunge, maaf ya bahasa Jawa ya, Iya. kan lambet sak durunge ngelamar wong iku kok kan mbek aku saiki nang kate bisana nang mbek iku itu loh. Kayak masih ada cemburu mungkin ya kalau kasarannya. Itu kayak gitu. Iya, Itu. sering. Tapi kayak kasihan gak sih aku? Iya benar. Iya, jadi kena imbas. Kena imbasnya apa-apa. Tapi takutnya kalau besanan lagi ya, takutnya bapaknya kan suka Iya, lagi kan gitu loh. oh ibunya mikirnya jauh iya. ya. Ibu kamu kayak gitu makanya sampai hubungan mana mbek keluarga kamu. Mungkin udah terlalu sakit hati mungkin pas Iya, soalnya bapak saya tuh bener-bener gak ceritain itu. Iya, Dan itu internal juga- sebenarnya itu internalnya hubungan kedua orang tuamu. Tapi kita kan nggak bisa memutuskan kayak gitu kan, kita harus tanya juga. Iya, enggak, tapi kalau dilihat dari cerita cowoknya itu kan kayak gitu gitu loh. Kalau dipikir secara logika ya kalau yang punya kayak gitu. Mungkin nanti kamu bisa tanya lagi gitu. Ya kalau nggak tanya nggak kenal. Tapi masa aku tanya gini, langsung dulu katanya ini gitu. Jangan, kamu jangan tanya ke ibumu langsung, tanya ke saudaramu itu loh. Validasi. Nanti Atau- validasi ke saudara. atau ke bapak. Saudara dekat rumah. Saudara dekat rumahku itu dia lebih muda dari bapakku yo. Iya. Nggak tahu dia. Oh, Jangan langsung ditanya. Jadi bapak biar kata ngelamar ibu jangan gitu. Cuma tanya gini aja. Apa sih mbak? Bapak kok ibu ambil ibu? Iya. Itu aja. Tapi kalau dilihat itu benar-benar nggak ada masalah. Kalau Iya kan dilihat kita kan. nggak pernah tahu hati orang loh. Berarti kayak tanyanya itu dulu itu ada apa sih? Iya, kenapa sih? Kenapa sih? Kayak pura-pura nggak tahu Iya, aja. pura-pura nggak tahu aja. Aja. Kamu keep aja itu dulu. Nanti kalau memang kamu udah nggak bisa nahan, ibumu nggak ada kejelasan, bisa kamu tanya kan apa langsung. Juga apa. Tapi nanti kalau dibilang kayak gitu, terus aku kudu gimana? Nggak dibolehin. Iya alasannya itu gitu. Itu kan
ya mungkin kamu bisa pembelaan sih menurutku ya, bukan kayak Mbak Lili. Tapi itu kan dulu Bu. Terus kalau ibu terus keingat gimana, aku udah lama sama dia, aku juga udah kenal dia. Iya. Ceritain, pokoknya ya intinya tuh sama ibu itu kamu jangan pernah ceritain jeleknya cowokmu, ceritain baiknya cowok terus wes. Oh, itu pelan-pelan. Ada gurunya juga boleh. Iya, itu kan cuma sendiri. Bisa juga diceritakan bahwa aku selama menjadi hubungannya aku orangnya seperti ini. Ya, memperkuat kan kenapa kamu apa ya harus dengan laki-laki yang satu. Dengan cowokmu. Satu-satu. Oke, Mbak. Kalau dari pengalamanku ya, sebenarnya aku dulu juga pernah sempat nggak dapat restu ya, meskipun masih pacaran itu kan aku biasanya itu kayak ceritain tentang cowok ini ke orang tua aku. Terus dia itu selalu kayak bilang emang nggak ada yang lain kan kayak gitu. Terus kadang itu juga setiap kali pulang, kan ini selama kuliah ya, kalau pulang itu selalu ditanyain udah putus apa belum, selalu ditanyain kayak gitu. Itu kan secara nggak langsung dia nggak setuju sama hubunganku, meskipun beliau ini nggak bilang kalau emang nggak suka sama si cowok ini, tapi dari caranya beliau bertanya kayak gitu kan kita udah bisa nyimpulin ya kalau dia nggak suka ya. Terus di situ itu aku kayak emang kenapa sih, apa sih alasannya, tak nanyain gitu. Awalnya itu emang nggak mau ngomong, terus akhirnya karena di situ aku memasang wajah melas ya, akhirnya dia ngomong apa alasannya. Terus malah ini kakakku juga nggak setuju, malah kayak tiba-tiba malah ngechat, nek iso kalau bisa jangan pacaran sama dia, jangan dilanjut, jangan terlalu jauh hubungannya sama dia, bakal susah. Malah dibilang kayak gitu, bener-bener satu keluarga ini nggak setuju sama hubunganku. Tapi aku itu selalu bilang, aku itu selalu ceritain dia itu hal-hal yang positif, meskipun kayak nggak ditanyain gimana hubunganku sama si pacar ini. Aku itu selalu kayak mulai pembicaraan terus ambil topik gimana itu aku selalu menjunjung cowokku ini, yang banggain cowokku ini. Contohnya kalau cowok PDKT itu kan di awal-awal itu kan selalu ada effort ya, tapi kalau udah pacaran itu kan effortnya itu turun ya. Jadi aku dulu itu waktu PDKT sama dia itu setiap effortnya dia itu aku ceritain, aku habis digodain ini gitu kan. Terus selama pacaran ini emang aku kayak udah jarang nunjukin effortnya si cowok. Akhirnya itu ternyata orang tua itu bilang kalau katanya mbakmu lihatin sekarang cowokmu ada effort nggak, dulu aja sering ngirimin makanan, sekarang memang ada. Dan di situ aku kayak nggak ceritain kalau dia dapat uangnya itu padahal selalu ditransfer ke aku, tapi aku itu nggak bilang tentang hal itu. Ternyata itu juga dinilai kalau semisal effortnya itu udah nggak ada, nggak seperti yang di PDKT awal gitu loh. Bagaimana tanggapan Mbak Pak? Ya sih, kan itu maksudnya orang tuanya masih menerima cerita gitu loh. Kalau aku menanggapi yang terima cerita, cuma ceritanya itu kayak yang nggak bener-bener diterima. Iya, kayak iya aja tapi enggak gitu. Dijudge nggak? Belakangnya tuh gimana ya ngomongnya ya, sebenarnya itu kayak ngomong monoton, tapi nek iso ya wis ojo tahu bilang kayak gitu, meskipun tahu baiknya. Iya, masalahnya itu tadi makanya di awal tuh aku bilang eksternal ya, karena ibu aku tuh kalau aku cerita dia tuh auto judge gitu loh kalau tentang cowok. Makanya dari dulu tuh aku bahkan nggak pernah punya teman cowok, bahkan temenan sama cowok itu nggak boleh. Ya pernah dulu ada temen aku, dulu ini udah nggak ada cerita lagi karena emang langsung dijudge ya, jadi aku berhenti langsung. Sebenarnya aku anaknya menurut kalau itu gendah gitu loh alasannya, tapi itu juga alasannya nggak benar sih. Dulu ada temanku nitip berdasarkan cuma nitip di depan rumah, terus aku keluar ambil terus masuk, kayak ibu aku itu langsung ngejudge gitu, siapa yang mau ngono kayak kok iso ngono diparan-parani wong lanang, padahal itu dia cuma nitip ngono Pemikiran dia. itu kayak kemarin pas aku minta restu juga itu
kayak tiba-tiba bilang apa ya, ya wes nang kono ndang kawin lari kono, padahal kan aku pengen minta baik-baik ngono loh. Aku pengen mintanya tuh baik-baik, pelan-pelan kayak aku tuh bener-bener nunggu ibu iki setuju, nggak sih langsung gegabah kayak gitu, tapi tiba-tiba langsung dijudge gitu. Kayak aku kayak anaknya gampang down ya apalagi, jadi ini kayak makanya jarak aku minta itu jadi lama lagi gitu loh, kayak nggak langsung padahal aku nyiapkan alasannya, jadi kayak stop gitu. Ada gimana? Mau tanya, kalau menurut Mbak Ken ini, kalau lihat dari sifat ibunya itu emang dia ini tipe kalau orang yang nggak bisa menerima saran, kritikan sama keras kepala nggak? Iya, kalau dulu sih saya mikirnya gitu ya, tapi kalau sekarang setelah melihat lebih lagi ibu saya itu emang langsung dikasih saran itu langsung nolak, tapi habis itu dilakuin, tapi itu kenapa nggak langsung bilang iya aja gitu loh. Oh, ya. Kayak sih. Hmm, Mbak Julia. Ya, dari sini melihat bagaimana ibunya Mbak Julfa belum lekas memberi restu, mungkin dari Mbak Julfa apakah pernah memikirkan gitu, kayak hikmah di balik hal tersebut? Sampai balas ini ya. Kayak mungkin ada alasan dari Tuhan gitu, kenapa masih belum diberikan restu gitu? Gimana? sebelumnya sih belum melihat hikmahnya sih, kayak aku masih rasanya kesel terus karena ibu aku tuh kayak nggak mau mendengarkan dulu. Misalnya egois. tapi pernah nggak kayak misalkan kamu kan nggak direstui sama si cowokmu, tapi kamu pernah nggak kok sama dia sama yang lain aja, pernah nggak kamu gitu? Oh pernah, bukan nggak usah sama yang dia, sama yang lain aja nggak, ya cari yang lain dulu gitu. Terus kayak kamu nggak mau kan. Iya. Betul. Kalau sudah hubungan 8 tahun, Iya. lalu untuk sejauh ini apakah kita punya ada rencana untuk mengajak lanjut? Ada rencana sih sebenarnya sebelum Desember ini tuh saya bilang, saya nyoba walaupun nanti bilangnya sambil nangis-nangis tuh saya mencoba pengen jelaskan serinci mungkin gitu loh, karena dulu tuh kayak saya nangis terus stop gitu loh, gak lanjutin lagi Berarti karena ini udah ditunggu keluarganya juga kan. Kalaupun emang nggak bisa ya ya udah. Ya udah. ya Kalau bagaimana? saran saya sih ya Bu ya, soalnya ibu itu kan nggak mungkin tega gitu loh Bu, yang nggak tahu ya, tapi rata-rata itu kan nggak mungkin tega gitu. Bilang aja sama ibuku, aku udah berusaha buat nyari yang lain, tapi emang nggak ada yang bisa ngerti aku gitu. Gak ngaruh. Aduh. Pernah temuin kedua orang tuanya tuh? Kalau sama cowokmu, jangan kedua orang tuanya, bisa ketemu sama cowokmu pernah nggak? Orang tuanya cowokku. Orang tuamu ketemu sama cowokmu, Iya. kan sama backstreet, coba ditemuin dulu. Oh lagi sih. Iya, coba ditemuin dulu. Apa ya? Apa? Wong aku baturan mbek cowoknya gak oleh. Baturan. Aku mau membawa pulang cowoknya gak boleh. Oh. Mungkin itu kapan terakhir kamu bawa pulang cowok? Gak pernah. Bahkan belum pernah ya. Sekarang ini kan kamu kan udah dewasa sih, maksudnya umur kita itu udah besar gitu loh. Jadi coba aja gitu. Kalau nggak bawa pulang, coba aja waktu kamu pulang izin mau main. Jangan main sih. Jangan main, izin apa ya? Kamu pulang naik apa sih? Habis. Ya dari stasiun Nah, itu terminal, minta dijemput. jemput cowokmu. Nanti ajakin ke rumahmu. Kalau pertama sih menurutku nggak perlu sampai dibawa ke rumah ya, tapi Iya. kelihatan kayak jemput. Jemput. Jadi kan orang tuamu nggak repot gitu loh. Oh ketemunya ini ketemu biasa gitu tau, nggak ngobrol. Enggak. Iya, Enggak. Ya itu beberapa kali kasih kayak oleh-oleh makanan dulu loh Nah, di keluarga aku. Tapi ngaruh nggak? Enggak orang tua. Yo, Coba. tapi itu sering dah. Ya bisa dihitung jari soalnya kan aku sendiri ngelarang gitu kan, daripada dia sakit hati kan. Coba itu aja, besok apa kalau pulang itu kamu minta jemput. Nanti diantarin ke depan rumah gitu loh. Atau misalnya kalau misalnya laki mau langsung ke rumah gitu, tapi kan tentu punya alasan yang kuat gitu, kenapa Iya. harus sampai melanggar larangan untuk tidak membawa laki-laki ke rumah gitu. Menurutmu bakal begitu? Nah, aku takut itu situasinya makin runyam soalnya ibuku kamu ngerti sendiri kan kamu dong.
teman-teman mungkin ngerti ya dari penggal cerita tadi bu, aku tuh responnya kayak kurang enakin banget. Kalau menurut aku karena aku pengen ngomong sendiri dulu itu karena supaya ketika cowok aku datang itu nanti jalannya udah lurus, dia tinggal ditanya-tanyain aja, nggak dijudge gitu loh. Itu maksud aku. Oke, berarti emang dari sini sifat yang baru berarti apa yang diusahakan lebih apa ya, Iya, mandiri terlebih dahulu takutnya agar cowok aku sakit hati, keluarganya sakit hati, jadi malah kemana-mana gitu loh. Iya. Udah agak ketakutan gitu ya. Tapi kalau main ke rumah kamu sering nggak? Enggak. Kan tetanggaan tau tahu nanti. Oh iya. tapi menerima kan si cowoknya. Terima, alasannya kan aku masih kuliah. kalau memang mentok sih kalau kata aku ya cowokmu langsung menghadap aja. Iya. Biar kelihatan kayak oh Serius. Sebenarnya Gentleman. sebenarnya setuju sih cowokku itu. Terus nanti datang langsung minta aku, terus kayak langsung prosesi. Sebenarnya ibuku itu nggak mau kalau iya. Ibu aku itu nggak mau kalau aku apa ya pacaran lama-lama gitu loh. Kalau dari jarak minta itu langsung udah lamaran dan nikah gitu loh. Cowok aku sebenarnya mau, tapi kan dia ada keluarga yang menuntut-nuntut dia gitu loh. Sangat kayak kalau secara ekonomi itu nanti dia siapnya kurang lebih 2 tahun lagi kalau nikah. Tapi kan yang penting kan diikat dulu nggak sih? Ya kalau itu bisa. Tapi ibuku dia nggak tahu mau apa enggak, kayaknya nggak mau. Kalau misal lamaran tahun depan ya, kalau nikahnya sekitar 2 tahun lagi itu mesti nggak mau. Kayak maunya deket kayak 3 bulan 4 bulan. Wajar sih. Berarti kalau menurutku kamu juga jelasin ke ibumu kalau yang nggak siap itu bukan cowokmu doang, tapi kamu juga nggak siap. Kayak kamu harus Iya, ngebela lah istilahnya. imbangi. Ngebela cowoknya. Dan itu sih. Gimana lagi Pak? Kalau dari pengalaman kakak aku kak, kalau aku kan sekarang udah lamaran. Nah dia itu sempat diminta sama orang tuanya, jadi orang tuanya itu langsung minta ke orang tua aku. Nah di situ karena posisinya si laki-laki ini belum kerja ya, karena baru lulus kuliah sama-sama satu angkatannya, itu kan si cowok belum Harapan. belum mapan dan belum ada pendapatan juga. Nah di situ itu orang tua itu bilang kayak nggak nge-ACC gitu loh. Soalnya mau dikasih makan apa anaknya kalau cowoknya ini belum kerja gitu kan. Itu kan pasti si dari keluarga yang laki-laki itu kan ini tersinggung juga kan, karena kita kayak bandingin juga kayak iya kan tersinggung gitu kan. Tapi alhamdulillahnya setelah itu si cowoknya langsung dapat kerja, akhirnya diminta lagi akhirnya langsung lamaran itu. Meskipun mereka berdua ini emang waktu ke nikahnya itu emang ya itu tadi nunggu 2 sampai 3 tahun lagi. Yang penting Diikat dulu. Itu kan awalnya kan emang orang tua aku kayak papo sih gopo, delok entar ae gurung itu kerja. Sempat ada penolakan seperti itu. Terus positifnya lagi kalau dari pengalamannya kakaknya Mbak Novi ini kan ketika udah diminta pertama mereka nggak setuju, tapi mereka kayak masih tahu kalau nggak setuju alasannya di mana, jadi bisa evaluasi lah ya, bisa perbaikan. Kalau kayak gini kan masih mamang kan, kita nggak tahu Masih hanya benar-benar asumsi-asumsi alasannya. saja. Kalau menurutku ya permasalahannya Mbak Zulfa ini rumit ya, kayaknya nggak akan selesai kalau dari pihak eksternalnya nggak mau nyelesain gitu loh. Cuma juga Mbak Zulfanya usaha tapi eksternalnya tutup telinga gitu. Ya itu sih maksudnya. Mending sekalian digas gitu. Iya, daripada kayak gini kayak bingung dia sendiri itu loh, yang bingung bebannya dia sendiri. Sedangkan dia bingung beban mikir sana sini, tapi masalah utamanya apa aja dia nggak tahu gitu loh. Dan buang waktu gitu kayak gitu, buang tenaga. Mbak Jupa bagaimana memandang pendapat teman-teman? Iya sih, ya udah dicoba dulu, harusnya dicoba dulu. Jadi untuk kedepannya apa usaha yang akan Mbak Jupa lakukan? Coba sama ibu lagi ke depannya, kayak saya siapkan alasan-alasannya yang benar-benar ada faktanya dan mendukung gitu loh, jadi mengantisipasi biar nggak ditolak. Bagaimana jika hal tersebut kayak terulang lagi, kayak Mbak Jupa udah keburu down gitu kan? Enggak
Iya, saya usahakan kalau nggak saya usahakan ini nggak down, dan saya pengen ini tuh udah terakhir gitu saya tanya. Iya, kalau emang nggak boleh ya Oke, kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan? sebelum Desember selesai. Kalau begitu, mari kita doakan agar segala hal yang diupayakan Amin. Mbak Zulfa berjalan lancar, segera dapat Amin, ya restu dari Allah. ibunya, Amin. dan semoga hati ibunya Mbak Zulfa dilunakkan gitu, agar Amin. agar restunya Kak Amin. lekas diberikan gitu. Amin. Oke. Lama juga Bu 8 tahun. Iya. Oke, dari sini ada keinginan yang mau disampaikan lagi? Oh, saya lagi satu terakhir nih ya. Apa sholat sih Bu di apa? Istiqomah. Iya, kalau mau meluluhkan Didoakan. hati orang tuanya tuh apa tahajud. Ya Allah, berarti belajar dari saya ya. Iya betul Mbak. Nanti saya tanya-tanya Mbak Naya ya tentang tahajud ya. Oke, ada lagi? Sudah. Kalau gitu saya simpulkan bahwasannya masalah hari ini yang dibahas adalah milik Mbak Zulfa terkait restu orang tua atau ibunya yang tak lekas kunjung diberikan, sedangkan dari pihak laki-laki sudah menuntut gitu ya. Dan usaha yang akan Mbak Zulfa lakukan adalah untuk mencoba lagi untuk terakhir kalinya sebelum Desember untuk mengobrol dengan ibunya gitu ya. Oke, ada dari Mbak Zulfa ada tambahan lagi? Oke, kalau gitu mari kita cukupkan konseling kelompok hari ini. Semoga jalan ke depannya tidak baju saja, kita semua diberikan kelancaran gitu ya. Apalagi tadi katanya ada masalah terkait skripsi begitu ya. Oke. Kalau gitu sebelum kita tutup mari kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.